بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami tentunya. Kali ini kita coba kembali membahas tentang jejak misteri Yajuj dan Majuj. Biar tidak gagal paham, tonton video ini sampai habis. Kisah tentang Yajuj dan Majuj sampai saat ini masih menjadi misteri. Para ulama saling berbeda pendapat tentang kisah Yajuj dan Majuj ini. Dari negeri mana kaum ini pertama kali muncul? Karena Al-Quran dan hadis tidak menceritakannya secara detail. Al-Quran mengatakan Yajuj dan Majuj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Kisah ini sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Adapun hadis Rasulullah SAW mengenai ciri-ciri fisik Yajuj dan Majuj tersebut, Al-Imam Ahmad radhiyallahu an meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh sementara kalian memerangi musuh, sehingga datang Yajuj dan Majuj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan ciri-ciri fisik secara spesifik. Maka beberapa pendapat ada yang merujuk pada bangsa yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Dan dari keterangan hadis tersebut, sebagian para ulama berpendapat bahwa mereka adalah bangsa Mongol. Orang Eropa di Tiongkok pada abad pertengahan melaporkan temuan-temuan dari perjalanan mereka menuju kekaisaran Mongol. Beberapa catatan dan peta mulai menempatkan pegunungan Kaspia dan Gog and Magog tepat di luar tembok raksasa Tiongkok. Hubungan Tartar. Sebuah catatan perjalanan Frater Carvini pada tahun 1240-an ke Mongolia merupakan sebuah catatan yang unik yang mendakwa bahwa pegunungan Kaspia di Mongolia, di mana Yahudi disebut sebagai Gog and Magog oleh negarawan sejawat. Mereka dikatakan dikurung oleh Kaisar Alexander atau yang biasa lebih dikenal sebagai sebutan Khalifah Iskandar Zulkarnain. Selain dipersiapkan oleh bangsa Tatar untuk menjadi magnetik, menyebabkan seluruh senjata dan peralatan besi terbang di atas pegunungan tersebut. Pada tahun 1251, Frater Prancis André de Longjumeau memberitahu rajanya bahwa bangsa Mongol berasal dari gurun timur jauh dan bangsa Gog and Magog yang apokaliptik berdiam di luarnya, dikurung oleh pegunungan. Kalau kita melihat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99 yang artinya, dan pada hari itu kami biarkan mereka Yajuj dan Majuj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala dicium lagi, mereka akan kami kumpulkan semuanya.
Dari keterangan ayat Al-Quran tersebut yang membaur antara satu dengan yang lain tidak menutup kemungkinan mereka adalah bangsa Mongolia, sedangkan yang dikurung oleh Raja Zulkarnain adalah leluhur mereka. Pada kenyataannya, Gog dan Magog diakui oleh bangsa Mongol sebagai leluhur mereka, setidaknya beberapa dari orang populasinya. Penjelajah dan Frater Ricoldo de Monte dari Gros mencatatnya sekitar tahun 1291. Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka merupakan keturunan dari Gog dan Magog. Dan pada catatan ini, mereka disebut Mongoli. Seperti halnya penyebutan Mogogoli, Marco Polo yang merupakan penjelajah ketika teror awal berlangsung menyebut Gog dan Magog sebagai bangsa Tatar di Tenduk. Namun kemudian diklaim bahwa nama Gog dan Magog merupakan terjemahan dari nama tempat Ung dan Mongol yang masing-masing ditinggal oleh bangsa Ung dan Mongol. Sebuah penjelasan yang diberikan oleh orientalis Henry Yule menyatakan bahwa Marco Polo merupakan satu-satunya orang yang menyebut rampat dari Gog dan Magog, sebuah nama untuk tembok raksasa Tiongkok. Pernyataan Frater Andre yang menduga Gog dan Magog merupakan bangsa Mongolia dari Timur Jauh memiliki pengertian yang sama. Sejarah Islam mencatat tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu dan menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah di Baghdad. Mereka memporak-porandakan Baghdad. Khalifah dan penduduk ditangkap, rumah-rumah dibakar, dan tak sampai di situ. Mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan manuskrip itu dilempar ke sungai Tigris, sehingga air sungai Tigris berubah warna menjadi hitam sekelam tinta. Pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan ke sungai tersebut, bangsa Mongol tercatat dalam sejarah Islam sebagai penghancur peradaban Islam dan merupakan sejarah paling kelam dalam peradaban Islam sepanjang sejarah. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa dari cucu Genghis Khan inilah terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia. Genghis Khan adalah anak sulung dari Genghis Khan, yang mana dia menikahi seorang putri bernama Risalah bin Khawarizmsyah yang merupakan adik Sultan Jalaluddin yang memang beragama Islam. Dan dari situlah pengaruh agama Islam mulai masuk ke dalam peradaban keturunan Mongolia, yaitu kepada anak-anaknya seperti Batu Khan, Berke Khan, dan yang lainnya. Batu Khan sendiri terkenal mengasihi kaum muslimin, kendati dia sendiri tidak memeluk Islam. Walaupun nenek moyang bangsa Mongol berperilaku buruk terhadap umat Islam, tetapi seiring waktu, ketika cucu mereka mulai berbondong-bondong memeluk Islam, maka dengan tangan terbuka, umat Islam menerimanya tanpa menaruh rasa dendam. Sejarah membuktikan ketika umat Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, maka bangsa sekuat Mongol bisa ditaklukkan dengan ilmu dan dengan pendidikan budi pekerti. Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia selama 14 abad, mulai dari Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Itu bisa terjadi karena mereka sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga mereka suatu saat terjatuh akhirnya selalu bisa bangkit lagi. Dan Al-Quran adalah sumber utama ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya dan terjaga keasliannya hingga sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab.